Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin hudan lil muttaqin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, as-shaimun as-shaimat rahimakumullah. Jamaah salat subuh dan kajian ilmu Masjid Al-Ikhwan, hamba-hamba Allah yang sedang menunaikan ibadah puasa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang hanya taat patuh, tunduk dan beribadah kepadanya, serta sebagai khalifah di bumi yang senantiasa ikut mengambil peran serta memakmurkan bumi ini, menjadi pemimpin, baik pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, maupun pemimpin yang ada di tengah komunitas masyarakat, apakah formal, non formal, informal, yang penting bukan formalin. Karena setiap dari kita adalah ra'in yang akan diminta pertanggungjawaban dalam kepemimpinan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. SK-nya dari Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu SK-nya jenengan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi jangan sia-siakan kepemimpinan itu, karena kepemimpinan pada hakikatnya adalah seni untuk mempengaruhi orang menuju tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Mengkhawatirkan beliau ini. Tahu-tahu sudah disumprit. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara pengajaran ilmu yang diajarkan, ditaklimkan oleh Allah melalui Rasulnya dan disampaikan kepada kita adalah ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah al-munazzal ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yaitu khrijan nas, agar mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari ragam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhan yang mengatur hidup mereka, ila siratil azizil hamid. Kehidupan yang terang itu adalah jalan hidup yang penuh dengan kemuliaan dan keterpujian. Jalan hidup yang mengantarkan dalam ketinggian marwah, martabat, ketinggian harkat derajat, ya, yang sering kita menyebut hudalil muttaqin. Derajat itu adalah inna akramakum indallahi atqakum, derajat ketakwaan, keterbingkaian kita dalam ketaatan dan kepatuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sehingga berhasil dan sukses. Jadi apa itu? Faizun, menjadi kelompok yang faizun, yang berhasil, yang sukses, yang tentu berbeda dengan yang gagal dan galau. Di antara ayat yang menunjukkan agar kita itu tetap bisa memposisikan diri sebagai hamba dan sekaligus di dalam menuntaskan segala urusan, baik terkait dengan ubudiyah kita kepadanya ataupun terkait dengan tugas tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi, dengan tetap tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkakan, tidak ada pengakuan bahwa itu semata karena kemampuan, keahlian dan kepiawaiannya untuk mengelola, tetapi membawa dirinya semakin tawadhu, semakin tahu bahwa semua itu adalah anugerah dan karunia. Termasuk di dalam ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian yang ada di dalam Ramadan. Iso itikaf, ini ada itikaf 24 jam kali 10 hari. Wonten, Pak? Biasanya sing sepuh-sepuh, sing enom ya. Nek sing enom saaken rek bojone. Nah, sing wis ketok-ketok bau tanah. Yo kabeh yo bau tanah rek, wong asale teko tanah kok. Ya. Jadi biasanya yang sudah sepuh, ya, yang usianya sudah ya rata-rata ya 56 ke atas lah gitu ya. Ya. 56 ke atas. Oh iya. 71. Ya, karena Nabi itu kan kalau dilihat sejarahnya itu kan nalikane nom itu kan pekerja keras. Nah, pekerja keras. Coba itu jadi pangon, pangon, Pak. Tukang pengembala kambing. Ya. Binatang yang paling angel diopeni wedhus. Didusi ora gelem wedhus itu. Jadi remaja menjadi sales, gitu, pedagang, ya, nggawa dagangane uang, nek cara bahasa saiki kan sales, gitu. Ya, pekerja keras. Tapi begitu senja, ya, maka ada riwayat berkenaan dengan itikaf di masjid berkaitan dengan bulan Ramadan. Nah, mula sing tua-tua iku ya kudu niru. Sing tua-tua kudu niru, soalnya kesempatane gak ono maneh wisan. Nah. Ya. Sedekah qiyamul lail, tangi wengi, bangun
malam untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan yang menciptakan siang dan malam. Ditafakurkan, ditadaburkan untuk menemukan siapakah aku di tengah gelapnya malam. Mula biasanya bengi dipateni lampune ya. Ben ketok peteng. Ya, yang alami itu malam itu gelap. Ya, sesekali rodok terang, tapi terangnya gak terang beneran. Tapi terang remeng-remeng. Nek jenenge purnama. Ya kan? Nek rino mesti padang kejaba mendung peteng kayak wingi. Rasanya kayak maghrib bisa jam 3. Tapi daerah kene, daerah kono enggak. Jadi Jember ini udane apa? Melencong-melencong. Dan lainnya. Maka tuntunan itu menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sambil ujungnya aja. Allah menghendaki dengan kebaikan kalian dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Allah menghendaki hidup memudah. Wala yuridu bikumul usra, dan dia tidak menghendaki terhadap kalian akan kesulitan. Gusti Allah kuwi agak gampang, orang kayak angel. Nek mbiyen gampange awak mendelok dengan ru'yah fi'liyah, golek hilal deloken gampang, soalnya teknologimu belum canggih. Saiki canggih, kowe golek hilal dengan menghitung hisab namanya ya ketemu. Podo posisi alam itu konstan. La tabdila li khalqillah. Ora ono perubahan mulai mbiyen sampai nanti Allah kehendaki yang lain. Dari srengenge iku saiki metu teko etan. Nek slurup nang kulon. Nek srengenge slurup ketok lintang. Kan ngono to. Banjur nok ngiringane lintang ki enek jenenge hilal. Hilal bulan awal. Mula saiki sing gampang hitungane ya gampang. Ora mloya-mlayu, ya. Ora awake sing ado teko nggone pantai melayu nang pantai. Ya, cukup dihitung, bahkan sekarang di Jember ada menara tinggi. Otina puger gak ada menara dukur. Ingin untuk di atas permukaan air laut. Nah, jadi ben memudahkan. Allah golek sing gampang. Tapi sing gare ribet iku memang pemahamannya menungso tur digedhe-gedhekno. Ya, akhirnya apa? Bener ndi? Saiki oleh pira basane awak dhewe ayo. Ayo. Oleh pira? Ana sing oleh 23. 23 ora riyo-riyo rek. Ana sing oleh 17, ana sing oleh 28. Ana sing oleh 26. Lho. Lah nek ngono kuwi mulane Kanjeng Nabi ku yang ngekei arahan ning golek Lailatul Qadar iku golek 10 dina sing terakhir. Mari ngono golek sing ganjil teko 10 dina sing terakhir. Mula hadis loro iku berlaku. Saiki golek iki malam genep apa ganjil bingung ngono lho ya. Mergo bingung ya pakai al yakin fihi hukmun. Endi sing mau yakini iku hukum berlaku untukmu. Qur tidak menyalahi kaidah universalnya. Kaidah universalnya itu tidak dilanggar, tidak diselisihi. Ya, jadi Gusti Allah ngekei dalan sing gampang, ya. Jadi nganggo hisab luwih gampang timbang ru'yah fi'liyah, ya monggo. Ya ta? Mbiyen ru'yah fi'liyah, soalnya gak usah ngitung, langsung mokok madhep ngulon ketok kae hilal. Saiki ngitung terus didelok maneh bareng gak cocok, salah iku.
Nah, ya akhirnya ru'yah merupakan pembuktian daripada hisab. Hisab dibuktikan dengan ru'yah. Wis motor sing siji kebablasan haram hisab iku. Sing siji kebablasan wajib ru'yah iku. Sing siji hisab iku justru yang dianjurkan karena ayatnya bicara mengenai hisab. Ya, hadisnya itu teknis untuk mencapainya, maka kemudian yang harus dipegang adalah hisabnya. Wong dikai yuridu bikumul yusra kok isa usrak. Ya ta? Wis to, sing yusra iku sing endi? Karena kehidupan nanti itu akan mengarah kepada saintifik dan teknologi. Hidup itu nanti akan mengarah ke sana. Ya. Jadi sekarang aja orang melakukan perbuatan tidak mesti dikerjakan oleh orang. Ya, padahal itu pekerjaan orang. Dengan teknologi yang semakin canggih, ya. Engko ngene, Pak. Sekarang itu kan kadang-kadang ini, ono mau menyembelih, itu kan di Qur'annya kan harus menyebut asma Allah, kan ngono ya. Menyebut asma Allah. Lah sekarang itu orang kadang-kala berbeda pandangan mengenai nek sing goro ora nyebut jenenge Gusti Allah iku halal apa ora ya sembelihane. Mari ngono saiki iku teknologi canggih. Setiap gerak iku iso muni bismillah, 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 bismillah. Terus tanyaane, sing muni bismillah, bismillah terus nggoroki iku mang lho. Sapa ki sing muni ki? Iku apa ya wis sang ngono ki kok. Teknologi itu akan canggih. Dari sak kuat-kuate nun sewu, cangkeme awak dhewe nyebut ya Allah, ya Allah. Dibanding karo mesin, isih kuat mesin, Pak. Mesin itu 24 kali, katakan 100 hari, 1 tahun ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak leren, Pak. Lah sampean ngomong ya Allah lagi 2 jam tangi maneh, ya Allah. Akeh kere wisan. Ya toh? Wis lehot. Ya, karena ada pernah itu yang tayang apa itu yang unjuk muri itu loh yang ngedram sampai berapa 5 hari kemudian KO malah itu ya menungso. Tapi nek mesin ngomong ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu begitu di setel persis dengan malakut. Nah, kayak malaikat. Saiki rudal nek sapa kae? Rusia. Hati-hati kon. Tak pitek ning kene sing bledos nang ngene Amerika. Sing Amerika, hati-hati kon ya, tak pitek ning kene mbledose nang nggomu lho ya, nang Rusia. Coba. Kan kaya malaikat iku. Pencet tombol wis. Lho. Kayak ngono kuwi. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam semesta. Mula ya wis ora usum lah geger masalah ngono kuwi. Berbeda untuk dihormati dan dihargai. Tempatkan pada posisi perbedaan yang ada. Tidak perlu kemudian menjadikan kita ewuh pakewuh. Ya. Ya. Aku poso mulai dino Senin. Aku poso mulai dino apa ya? Ahad. Ya wis lah, ora usah kadek wong poso-posomu ya ganjaran-ganjaranmu dhewe. Gak kira didum karo kancane to. Sing penting ya wis dilakoni kan ngono. Iktikaf juga begitu. Iktikaf yang sudah bisa 10 hari di masjid tidak pulang-pulang, api-api. Lah sing nyambut gawe terus gak iso iktikaf ning masjid, tapi selalu berzikir artinya dengan Allah. Apa ya lek? Api wong perintah nek mari salat nang tebaran di muka bumi kok. Nek mari salat bertebaranlah di muka bumi, cari karunia-karunia Allah dan hatimu jangan lalai mengingat padanya lho ya. Sing perintah Quran cetha terwelo-welo ya. Nyata? Apabila selesai sholat maka bertebaran di muka bumi, ngono kan? Nah, tapi aja lali eling nang Gusti. Oh, itikaf ning masjid ketoke, HP gak leren-leren. Diluk-diluk telepon, isine iku gak ketik gak leren.
Maka walitukmilul iddata walitukabbiru ala hadakum. Yang saya maksudkan, kemudahan yang diberikan Allah itu jangan dibikin susah, apalagi dibikin tengkar gitu ya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah itu jangan dibikin sulit, apalagi kemudian untuk mempersulit. Ya. Nah, nek wis ngono, sempurnakan bilangan daripada Ramadan itu, lalu bertakbirlah kalian kepada Allah. Ini yang saya maksudkan. Bertakbir itu baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang tawadhu, ya kan? Memahabesarkan Allah, mengagungkan Allah. Awak dewi iso rampung menyelesaikan ini semua bukan karena kekuatan dan daya potensi kita sendiri, tapi semua itu ada karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukabirullah, bertakbirlah kamu. Takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ngono takbir. Takbir kan ya? Ya, bertakbir. Karena nafsu yang tidak terkendali pada dirimu itu justru itu yang membahayakanmu, karena dia bisa melampaui keagungan Tuhanmu. Jadi senggare rusak itu karena pengendalian diri orang yang tidak tepat. Mestinya nek ngarepe rajane kuwi nunduk, lagi enggak malah ndangak. Gitu. Lalu takon, "Sopo aku?" Ya, siapa saya? Ya, kamu itu seorang hamba, seorang pelayan. Kok mentengkelek nek ngarepe majikanmu? Sehingga kayak kegampangan, kemudahan, kecukupan menjelang akhir Ramadan, awakmu isok ganti kelambi, isok nyiapno menu-menu makanan yang sesuai selera, ya, selera masa kini. Nah, ya, yang memberi semua itu siapa? Lah kok kemelinti awakmu, kemenyek. Walitukabirullah. Kau bisa menuntaskan tugas ibadur rahman dan tugas khalifatul fil ard itu karena anugerah Allah. Coba tengok kiri kananmu yang dulu kemudian dia baru berjalan 1 pekan Ramadan, terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang memberi kehidupan ini? Siapa yang memberi kau bisa berbuka setiap hari? Siapa yang beri kesehatan, kebugaran, gitu, yang ada pada rohani dan fisik kamu? Semua itu adalah Allah. Maka tukabbirullaha, bertakbirlah kalian, merunduklah kalian. Jadi nek wis sampai kepada kemenangan itu bukan kemudian kesombongan dan kejogakan. Sama dengan ketika Fathul Mekah juga begitu. Begitu Nabi dengan orang-orang Islam bisa membuka kota Mekah, menguasai kota Mekah kembali, maka justru perintah Allah itu adalah diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, melakukan pertaubatan. Kenapa? Karena setenang-tenangnya proses perebutan, sedamai-damainya persaingan kekuasaan, itu ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada yang teraniaya. Yang boleh jadi kita tidak merasa. Koyok kisah ketika Sulaiman dengan pasukannya hendak menuju ke suatu tempat, lalu ada semut yang berkata, "Wahai semut-semut," itu ya, nyinggeh apa nyinggeh, ayo ngalih aja ning kene. Apa Sulaiman sak pasukane arep liwat, engko awak dhewe kidekan kono gak rumangsa. Lho, Sulaiman krungu, mesem Sulaiman. Iku Nabi Sulaiman, ya toh, krungu. Tapi awak dhewe gak krungu, wah masuk ana siram malahan. Sing salah situ sak komunitas koloni dikei apa minyak
Oh, diobong kabeh. Wis jan, ora iso guyu. Sulaiman ning guyu ana critane Namlah iku. Dadi ratuning apa iki? Semut, ya. Ngomong nang ngene anak buah iku guyu. Subhanallah. Apa? Dia tidak merasa kalau menyakiti kita ini. Banyak yang kadang kala kita sakiti, kita nggak merasa. Jarine sing sakit titen ono menit tak wales ya. Ya kan? Menit tak wales. Awak dia macul-macul, nek kono ono apa iki? Cacing, ruru kepacul. Lho, kepacul ku awak dhewe ku kapokmu kapan? Masya Allah. Padahal itu dia umpama iso ngomong aku kok dipacul to ya iki kan nggonku dhewe ndelik kok. Terus awak dijawab sepurane ya. Umpama iso ngomong Pak, sepurane ya. Apa maneh ngomong titenono menikon. Aku males nang sampean. Sampean tak pacul. Kon tak dadekno apa iki? Cacing aku dadi sampean tak pacul karo pacul gedhe. Terus hukume ku ngene, wong nek sengaja nglakoni elek, ya toh. Satu kali perbuatan buruk yang tidak terampuni itu balasannya ya satu kali tapi terus menerus. Satu kali tapi terus menerus. Mindani yo. Mangga terus ngomong, wong sing kafir-kafir iku. Ngerti yang ngene enak dadi tanah ae, ora usah dadi menungso sing kaya ngene. Besok ada hari di mana pembalasan itu akan diberikan. Dene awak dhewe durung duwe kaya ilmu sampai sing tekan ngene iki ya. Ya apa berbagi karo makhluk Gusti Allah liyane, semut ngampung urip sithik ning panganan awak dhewe ngene wis dicites ya. Dicites dipateni ya. Kaya durung duwe awak dhewe ilmu kekhalifahan di muka bumi ini. Ya, bagaimana menjadi pemimpin yang mensejahterakan semesta, yang menjamin ketenangan, kecukupan, kehidupan, kebutuhan hidup daripada makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Berbagi karo kucing aja durung iso. Ngeong itu ya mangan enak. Sampai sesepi. Ayo aja sepi karek balunge tok dicicir nang kucinge. Jare kucing kurang ajar. Tandane mulai mau yo. Tiba sing lugur balung gedhi. Kena totokku mana ya? Ya Allah. Inilah kalau orang belum sampai kepada pengendalian diri yang benar, cenderungnya egois, kemudian sombong dan congkak. Padahal Allahu Akbar harusnya itu bisa kita lakukan. Lah puasa jane nglatih ngono. Fa amaman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Mesti ngono. Ora fa amaman tangga wa asal hayatad dunya. Wis durhaka, terobsesi dunia, ya maka pantaslah jahim. Ya, tempat yang penuh dengan kesangitan, panas yang menyengat tempat kembalinya itu. Wal itu kabirun wa, aja sombong karo posone, aja sombong karo sedekahe, aja sombong karo qiyamul laile, aja sombong karo tadaruse. Tapi semua itu anugerah ya yang diberikan Allah kepada kita untuk menjaga agar kita tidak menjadi orang yang kehilangan kemuliaan. Maka bertakbirlah kepada Allah atas apa yang telah Dia tunjukkan kepada kalian. Dikai instrumen poso, dikai instrumen zakat, dikai instrumen apa ke? Poso, zakat, tadarus, apa maneh? Qiyamul lail, salat, ya kan? Iktikaf, dikasih instrumen, sarana itu semua agar kita tahu diri dan bisa menempatkan diri dengan tepat. Wala'allakum tashkurun. Nek wis iso takbir, awakmu akan bisa menjadi orang yang bersyukur dan supaya kalian menjadi yang bersyukur. Nah, wis syukur alhamdulillah. Semua pekerjaan kita awali dengan bismillah dan semua pekerjaan kita akhir dengan alhamdulillah. Kenapa? Karena ketersanjungan, keterpujian kepada Allah. Andaikan kita ingin mendapatkan berdekatan dengannya. Ibarat hadis Nabi ku, kumpul penjual minyak akan dapat percikan kewangiannya,
kumpul tukang pandai, insya Allah tersengat api baranya, dan demikian seterusnya. La'allakum tashkurun. Wis ngono Pak. Mari kita buka sesi tanya jawab, dipersilakan. Oh nggih. Mana mic-nya? Ayo mic dibantu. Poso-poso aja sampai ngotot. Nggih. Sering Oh, nggih. Ngene. Jenengan itu pemburu dan pembunuh. Pak Dola iku mulai cilik sampai tuwek iki penggaweane membunuh. Membunuh nyamuk kalau malam, kemudian membunuh tikus, lalat kalau siang. Apakah saya berdosa? Innamal a'malu binniyat. Lah niate sampean niku apa? Kok mau pateni iki mau? Innamal a'malu binniyat. Ya ta? Nek kowe rumangsa jijik ana laler menclok ning kotorane anakmu, mestine jijik maneh anakmu. Wong ki sumber kotorane ning anakmu. Lah ora mau bunuh ae anakmu. Sumber kejijikane mau. Saya kira rada ekstrim Pak Dola, aja disangka dhisik ya. Maksud saya innamal a'malu binniyat itu menentukan. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu memberikan bingkai? Siji, perbuatan iku ono statusnya jika ada niatnya. Nek cara bahasa hukum apa mensrianya. Kalau diketahui kesadaran diri, kemudian itu menjadi kesengajaan melakukan perbuatan dan dia tahu bahwa ini bisa mengganggu ekosistem misalkan begitu, nyata, berarti di situ ada kesalahan. Salah di dalam memenit hatinya tadi itu loh. Gusti Allah ndadekno laler, Gusti Allah ndadekno lamuk, Gusti Allah ndadekno tikus. Apa sing dadekno Allah itu kudune diterima subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka sing ditata atine dhisik. Anu Pak, laler iki nggarai sumber penyakit. Jadi aku orang mateni lalere, tapi aku mateni sumber penyakit madaratnya itu. Nek jenengan nata atine sampai nang kono, maka ilat iku besok jenengan damel alasan nang Gusti Allah. Gusti, kula jane mboten mateni laler asline. Kula iki suweneng ndelok laler niku. Mencok ten irung kula mon, kula jaraken kok. Makanya namanya tai. Ayo sampai nelek loh Pak, ngerata gusah sampai aku ya. Itu saking senengnya. Tapi besok itu jenengan berargumentasi dengan Allah dengan alasan yang jenengan lakukan sendiri. Nah, ini Gusti Allah ngomong, gak rigoro ning aku. Wong jane cermet nang gaweanku kok. Kene tak pentung sisan, ya trimoon. Nek Gusti Allah jawabe ngono ya trimoon. Tapi nek Gusti Allah ngomong ngene, oh iya Dul. Awakmu pancen bener. Makhluk gaweanku ki ana eleke, ana apike. Eleke kudu mok cegah, apike cukup. Mula kowe takei jenenge surat-surat kul-kulan kuwi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Duh Gusti aku nyuwun perlindungan dhateng panjenengan, mugi panjenengan nglindungi kula saking elek-eleke karakter sifat makhluk panjenengan. Nggak carane gini wow, menurut akale kula, nggih kula teblek. Lah kok mati Gusti. Terus Gusti Allah, wis gak apa-apa dulu. Awakmu bener. Kene nang swarga, tak kei opah maneh. Nyawa iki, tak kei akeh. Kan seneng kan?
nepleki nyamuke seneng kan? Biyen nyoh tak cul iki nyamuk gede. Padha karo awakmu gedine. Nyoh tak cul ya. Kejar niku. Barang sampean teplek gak mati Pak, mbek guyu-guyu. Nyamuk guyu-guyu. Aku gak apa-apa, toplek balik. Tangane sampean loro apean. Jadi innamal a'malu bin niat. Siji niatin jenengan. Nomor loro goyatnya jenengan tadi itu. Goyatnya itu merusak sistem apa enggak, gitu ya. Kalau merusak sistem berarti di situ ada muktarifun, bagian kesalahan kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Tapi mudah-mudahan itu dimakfu, ngono Pak ya. Dimakfu seperti yang kedua tadi itu. Akhirnya apa? Mergone awak tidak niat merusak ciptaan-ciptaan Allah itu. Jadi Gusti Allah, kowe lak mung guyon to karo makhluk-makhluk kembiyen ning donya kae. Ya wis saiki tak kei nyamuk wae. Rada gedhe nek biyen cilik wangel kon neblek angel. Saiki gampang. Kok kejar niku. Kejar-kejaran karo ya. Betul. Betul. Jadi kalau jenengan niat golek pahala terus nebleki nyamuk, nebleki laler, nebleki bahkan ada itu kan kadang-kala ini loh yang diceritakan kisahnya Nabi Ibrahim masalah cicak dengan burung emprit itu ya. Itu sampean kon biyen ngewangi karo dan Nabi Ibrahim sebuli genine tambah gede. Tak tepil mati kon, aku lek ganjaran. Nggih monggo. Nggih monggo. Jadi yang jelas innamal a'malu bin niat. Yang kedua ada dampak akibat. Makanya Nabi itu mengingatkan dabir qabla an taf'alu. Renung sebelum kau mengerjakannya. In kana akibatu khairan fa'amdi. Jika akibatnya baik, tunaikan. In kana akibatu syarran fa'amsik. Jika akibatnya buruk, maka cegah. Jadi esensinya adalah madharat dan manfaatnya tadi itu. Nggih, monggo. Ya muga-muga sing mateni apa kuwi? Ganjarannya oke. Awak dhewe kan iso ndongakno to ya. Nggih. Ada lagi? Oh. Pak Nanang. Ayo mbek mlaku mikir. Sing ndi iki? Oh. Siji loro telu gak apa-apa ya saya. Sing dhisik, sampeyan pilih dhisik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Mergane ning kono gak diceritakno, mari guyu mesem kok terus ndonga. Ya, maka kita beribrah saja. Beribrah itu begini. Di dalam Quran itu yang jelas Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Seluruh anugerah ini dari Allah, dari Tuhan yang mengatur. Artinya apa? Sulaiman bisa mendengar percakapan daripada semut itu karena anugerah Allah. Karena itu auzi'ni an askura nikmat. Jadi kemudian dia, ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk bersyukur. Gitu. Maka di sini kalau gitu, ya Allah aku sok poso, ya Allah aku sok rampung, ya Allah aku sok itikaf, ya aku sok kabeh ya Allah. Itu karena Engkau la'alakum tasykur. Maka itu ya Allah, aku mohon kepada Engkau terima semua yang telah aku lakukan ini. Ampuni khilaf dan dosa kami. Anugerahkan kesempatan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Taqabbal minna. Makanya kemudian kalau ketemu disyariahkan yang namanya taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan minal aizin wal faizin, tapi taqabbalallah ya. Kenapa? Rabbana taqabbal minna. Jadi Sulaiman itu merasa bahwa itu anugerah. Tidak semua diberi anugerah seperti Sulaiman. Makanya yang tersenyum cuma Sulaiman. Pasukannya enggak tersenyum karena enggak tahu, ya toh? Enggak dengar. Nah, tapi ingat, tidak semua pendengaran yang lebih dari yang lain itu bisa disyukuri. Kadang-kala orang bisa menjadi khilaf. Apa khilaf itu ya? Khariqul adah, keluar dari kebiasaan, akhirnya guyu dewe.
Maka menurut entitasnya dianggap gak waras. Iki kok guyang-guyu dhewe ora ana kancane guyang-guyu dhewe. Padahal dia menikmati ada semut yang berpapasan, kemudian dia saling tegur sapa. Kok lucu ya semut iki. Kadangkala saya pun tersenyum ketika melihat anak-anak kucing yang ada di rumah saya. Karena banyaknya sudah disuruh pulang pergi sana tetap balik lagi. Terus dia bermain cakar-cakaran dengan yang sama-sama kecil. Kita ikut menikmati guyu dewe, tapi nek ikut diterus nih. Iso-iso stres. Gitu. Guyu iki opo? Nang sawah ro kodhok, ro ular, ro walang. Pokoknya kalau kita itu diberi ilmu seperti Sulaiman belum tentu kita kuat untuk menjaganya. Makanya an askura nikmati, bersyukur. Nggih, ngoten. Monggo Pak Nana, silakan. Nggih, monggo. Mana yang situ? Dua, Pak, situ sama sana tadi. Iya. Heeh, enggak apa-apa. Nggih. Tadi diceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan makhluknya Allah ya, dengan hewan, dengan alam ini sendiri. Cuma saat ini ada orang yang berteman dengan hewan, dalam arti kan mempekerjakan hewan ya, seperti kata berdas itu ya. Dan itu bagian dari pekerjaan dia. Itu dihukumi apa Ustaz? Ada seseorang memperlakukan hewan itu bekerjakan. Terima kasih. Iya. Oke, langsung saja. Ayo, monggo. Sekalian. Rupanya hari ini sangat istimewa dengan profesi. Mulai dari tadi yang pekerjaannya berburu nyamuk dan lalat. Ini berkaitan dengan berburu tadi. Saya punya banyak teman yang pekerjaannya berburu angkrah. Boleh keroto. Nah, wong sing kuwi mamar ndak ae apa ngenteni. Lah kok ini malah bibit-bibit dari semua itu diburu sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan manusia. Bibit pakan manuk. Ada lagi yang berburu kul untuk pakan bebek. Ada lagi yang membasmi, katanya hama, untuk padinya biar. Nah inilah yang sebenarnya hampir sama semua ini. Terima kasih. Nggih. Pekerjaan profesional tadi ya. Oke, jadi Allah itu menyebut wasakhkhar lakum ma fil ardi jami'a. Jadi memang semua itu ditundukkan untuk kebaikan kalian. Jadi kata kuncinya adalah kebaikan. Jadi bumi dan isinya itu dicipta oleh Allah itu untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan. Maka wala ta'sau fil ardi mufsidin, jangan kamu berkelana ya ta'sau itu ya berkelana ya di muka bumi ini dengan membawa misi pengrusak. Jangan membawa dirimu itu sebagai pengelana, pengembara dengan membawa karakter perusak, mufsidin. Kenapa? Karena ketika kau bawa dirimu sebagai perusak, maka kau kehilangan misi utama sebagai pensejahtera semesta. Kan gitu. Jadi jenengan itu misalkan ono kroto kemudian kita cukup ndoke ya ben manfaat, mergane apa? Aku butuh kanggo iki. Ya. Kalau yang dimaksud kebermanfaatannya itu lebih besar daripada madarat yang terjadi, masih bisa untuk ditolerir, ya toh. Tetapi kalau sampai terjadi kepunahan, ya toh, kepunahan daripada binatang itu juga menjadi sesuatu yang tidak baik. Makanya ada suaka, perlindungan hewan tertentu, kemudian tanam tertentu, apa itu namanya? Suaka marga satwa. Soalnya aku eling suaka sing wong penyintas lautan
ke Indonesia, ke anu itu kan pencari suaka kan, mencari perlindungan. Nah, jadi jangan kamu bawa dirimu bertebaran di muka bumi ini sebagai mufsid. Intinya di situ, sebagai perusak. Ya. Jangan membawa dirimu sebagai perusak. Karena begini, burung makan angkrang misalkan. Itu kan ekosistem sebenarnya kan. Jadi nek sampean mangan angkrang, itu bahaya. Gak ono akeh angkrange. Wong burung iku nek mangan angkrang telu wis wareg. Lah sampean niku sak cebuk. Ya. Jadi sepanjang ekosistem tidak terusak. Wis ngono ae kaidahe nggih. Jadi rahmatan lil alamin. Nah, terus iki mau sing rada anu maneh. Ya. Bekerja dengan binatang. Bagaimana? Sebenarnya tidak ada masalah. Tadi itu, kalau terjadi simbiosis mutualisme, ada kerjasama yang menguntungkan. Kethek sing ora iso urip ning gone komunitase, banjur melok urip ning awakmu. Ya, mula ning kisah pewayangan jenenge Anoman, itu ya. Nah, kethek ki melok awakmu, gitu. Terus sampean ajari menari, sampean ajari ABCD terus dia bisa. Yang nggak boleh itu kan kamu pukul. Ya, kamu pukul itu kan. Anu Pak, untuk melatih harus dipukul. Oh boleh kalau niatnya melatih. Kenapa? Anakmu aja kalau tidak bisa kamu pukul kan. Anggaplah itu anakmu kethek itu. Ketika mengasuh melatih kethek itu kan berarti menganggap itu anaknya. Lah mari ngono diajak sebagai kawan. Maka berbahagialah yang mulai kecil mengasuh kethek dan kemudian mengajak kerjasama dengan kethek. Kenapa? Karena kawannya itu kethek. Nah, cuma tidak bolehnya itu ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, lalu haknya tidak sampean berikan. Dia punya hak untuk makan, ya toh? Dia punya hak untuk sehat. Dia punya hak untuk istirahat. Jadi yang nggak boleh ada eksploitasi, ya toh? Meras itu nggak boleh. Ya, nah, karena itu kalau memang jenengan itu di situ ada manfaat boleh. Sapi itu jenengan gunakan brojol gitu ya. Itu kan menyiksa ya. Sapi gunakan brojol kan nyiksa. Loh, biyen niku wong becak. Apa enggak nyiksa wong sampean? Lungguh ning ngarepe terus wong mau nancal ngene. Itu kan tidak berperi kemanusiaan. Mending sampean numpak cikar, utawa numpak dokar. Itu tidak punya peri tangan kan ngono. Tapi karena ini simbiosis mutualisme, ada kebermanfaatan dan Allah menundukkan apa saja yang di langit dan di bumi ini untuk rizki bagaimana. Dalam konteks rizki tidak ada masalah. Dalam konteks eksploitasi itu yang bermasalah. Dalam konteks mengabaikan hak-hak kealamannya itu yang bermasalah. Nggih, mboten napa-napa Pak. Jenengan kerja kali asu mboten napa-napa. Kerja kali kethek mboten napa-napa. Terus apa mas binatang yang bisa diajak kerja oleh kita itu? Apa itu? Pokoknya sepanjang tidak mufsid, tidak merusak, ya, tidak merusak terhadap ekosistemnya. Baik, pagi ini saya mengajak jenengan berada di dunia perbinatangan. Tapi memang kita itu juga punya nilai-nilai kebinatangan itu. Kalau menurut Imam Ghazali itu kan itu penyakit mental yang juga harus disembuhkan. Ya. Jadi ada sabu'iyah, ada bahimiyah, ya. Sabu'iyah itu makan manusia lainnya. Kalau bahimiyah itu enggak punya rasa malu, seperti ternak kita itu bahkan adolu lebih sesat, lebih rendah nilainya daripada ternak kita. Nah, itu perlu juga dikendalikan supaya kita menjadi orang yang betul-betul clear tadi itu. Tukabbirullah ala mahadakum, bisa bertakbir atas apa yang Allah bimbing tuntunkan kepada kita. Kita dikasih syariah, kita dikasih Quran untuk menuntun kita, maka kita harus gunakan itu menuntun dan bimbing kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang optimal dalam melaksanakan peran tanggung jawab sebagai ibadur rahman dan khalifatul fil ardi. Terima kasih. Waktunya habis. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.